Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Iman JH. Daftar bansos yang akan cair akhir Maret 2021 ini, PKH hingga BST. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Bantuan sosial, bansos, mulai dari program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Sosial Tunai, BST, Kartu Anak Jakarta, KAJ, Kartu Lansia Jakarta, KLJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, KPDJ, hingga Prakerja akan dicairkan pada akhir Maret 2021 ini. Bantuan sosial yang dicairkan ini terdiri dari bantuan Kementerian Sosial, Kemensos, yakni BST, PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT, serta bansos Pemprov DKI yakni BST, KAJ, KLJ, hingga KPDJ. PKH Kemensos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan pencairan bansos April bisa disalurkan mulai akhir Maret 2021, termasuk bansos PKH. Agar bansos cepat disalurkan, Mensos meminta pemerintah daerah agar segera memandakan data yang ada, agar bantuan sosial baik untuk program BPNT, PKH, dan BST dapat diserahkan kepada penerima manfaat yang tepat. PKH merupakan program Kemensos yang mana menyediakan bantuan sosial bagi keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tahun 2021, jumlah penerima bansos PKH mencapai 10 juta keluarga dengan anggaran yang disiapkan mencapai 28,7 triliun. Pencairan bansos PKH ini melalui Bank Himbara, yakni Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Pemerintah bakal menyalurkan dalam 4 tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Berikut daftar bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021. Yang pertama, kategori ibu hamil atau nifas sebesar 3 juta. Yang kedua, kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun sebesar 3 juta. Yang ketiga, kategori pendidikan anak SD sederajat sebesar 900.000. Yang keempat, kategori pendidikan anak SMP sederajat sebesar 1.500.000. Yang kelima, kategori pendidikan anak SMA sederajat sebesar 2 juta. Yang keenam, kategori penyandang disabilitas sebesar 2.400.000. Yang ketujuh, kategori lanjut usia sebesar 2.400.000. Bansos BPNT Kemensos. Selain PKH, Kemensos juga menargetkan pencairan bansos BPNT April di akhir Maret 2021. Bantuan BPNT ini mencapai 200.000 per bulan per kakak yang disalurkan melalui Bank Himbara dan agen yang ditunjuk pemerintah. Jadwal pencairan bansos ini mulai dari Januari sampai Desember 2021. Tujuannya pemberian bansos BPNT yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran bansos BPNT ke 18 juta keluarga dengan anggaran yang disiapkan mencapai 45,12 triliun. Bansos sosial tunai BST Kemensos. Bansos ketiga yang juga ditargetkan cair di akhir Maret ini yakni BST. Jumlah bantuan BST yakni 300.000 per bulan per kakak. BST ini disalurkan selama 4 bulan yakni Januari sampai April 2021. Manfaat dari BST yakni bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Bansos tunai ini akan disalurkan ke 10 juta keluarga yang mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk bansos tunai ini mencapai 12 triliun. Penyaluran bansos ini akan melalui PT Pos Indonesia, yang mana akan diantar ke tempat tinggal penerima manfaat bansos tunai. Bantuan Sosial Tunai BST DKI Jakarta. Bagi warga DKI Jakarta, pemerintah provinsi juga menyediakan bansos tunai tahap 3 yang ditargetkan akan disalurkan pada akhir Maret ini. BST tahap 2 untuk bulan Februari 2021 sebesar 300.000 dicairkan mulai 12 Maret 2021. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemandaan Disku Capil Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, tidak termasuk penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan disebut PKH dan atau bantuan pangan non tunai disebut BPNT. Yang ketiga, proses penyaluran bertahap dan bergiliran di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta mulai pada Januari 2021. Yang keempat, terdapat 160 titik lokasi penyaluran di setiap wilayah administrasi dan maksimal 500 orang per hari di setiap titik. Yang kelima, penerima undangan maksimal H1. Pelaksanaan dari tugas wilayah yang ditunjuk. Yang keenam, apabila tidak hadir sesuai jadwal pertama, akan dijadwalkan kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga. Setelah itu, distribusi tahap pertama selesai di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Perbedaan BST Kemensos dengan BST DKI Jakarta, yakni BST Kemensos bersumber dari dana APBN dan disalurkan melalui PT Pos, sedangkan Bansos Tunai DKI bersumber dari APBD DKI Jakarta dan disalurkan dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI. Bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ). Satu lagi bansos bagi warga Jakarta yaitu Kartu Anak Jakarta yang bakal dicairkan pada 26 Maret 2021 melalui ATM Bank DKI. Syarat untuk mendapatkan bantuan KAJ ini yakni anak dari keluarga prasejahtera berusia 0-6 tahun. Bansos KAJ ini bertujuan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi anak seperti memenuhi nutrisi susu anak, makanan bergizi, dan keperluan penunjang lainnya yang mendukung tumbuhan kembang anak. Jumlah bantuan sosial kartu KAJ yakni 300.000 per anak. Dana akan disalurkan setiap bulan melalui ATM DKI. Syarat untuk bisa memperoleh KAJ yakni yang pertama, membawa KTP orang tua, fotokopi dan asli. Yang kedua, membawa KK fotokopi dan asli. Yang ketiga, akta kelahiran anak, fotokopi dan asli. Kartu Lansia Jakarta KLJ. Bansos untuk pemegang kartu Lansia Jakarta juga akan menerima bantuan mulai 26 Maret 2021. Menurut pengumuman Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah bantuan yang diterima yakni 600.000 per bulan yang disalurkan melalui ATM Bank DKI. Kriteria dan syarat untuk mendapatkan KLJ. Yang pertama, warga berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, lansia berekonomi rendah dan harus terdaftar dalam basis data terpadu serta berkendala secara fisik atau psikologi. Yang ketiga, jika tidak terdaftar dalam basis data terpadu namun memenuhi syarat sebagai penerima manfaat KLJ, dapat diusulkan melalui mekanisme
Pemuktahiran Mandiri (MPM) di kelurahan setempat. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta disebut KPDJ. Selain KAJ dan KLJ, Pemprov DKI Jakarta juga akan mencairkan bansos untuk pemegang KPDJ pada tanggal 26 Maret 2021. Jumlah bantuan yang diterima yakni 300.000 per bulan dan dicairkan melalui ATM Bank DKI Jakarta. Syarat pendaftaran KPDJ. Yang pertama, penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga prasejahtera. Yang kedua, tercatat sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, telah terdaftar dan ditetapkan dalam basis data terpadu disebut BDT dengan memiliki NIK daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, seorang penyandang disabilitas yang berada di luar panti, baik memiliki pemerintah maupun daerah. Yang kelima, apabila belum terdaftar dalam BDT, pihak terkait bisa datang ke kantor kelurahan sesuai dengan alamat domisili untuk mendapatkan. Yang keenam, membawa fotokopi KTP dan KK serta surat pernyataan domisili RT atau RW bagi warga yang memiliki KTP non-DKI. Yang ketujuh, bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa datang ke kantor kelurahan, bisa terkait dapat diwakilkan oleh keluarganya dengan membawa kartu tanda penduduk disebut KTP dan kartu keluarga disebut KK. Pengumuman penerima kartu prakerja gelombang 15 telah disampaikan melalui SMS. Jumlah bantuan dari kartu prakerja meliputi yang pertama, bantuan pelatihan sebesar 1 juta. Yang kedua, dana insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta yang akan diberikan sebesar 600.000 selama 4 bulan. Yang ketiga, dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar 150.000 yang dibayarkan sebesar 50.000 setiap surveinya. Oke teman-teman, semoga info-info ini bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. See you.